Oke. Saya mau tanya buat berapa nih? 29 orang yang sudah gabung. Silakan buat teman-teman, Brigida, Vina, Nabila, Desti, Noviandra yang sudah jadi co-host bisa tolong bantu saya untuk meng-approve teman-teman biar bisa masuk. Nah, dari berapa? 29 teman-teman yang sudah masuk dari 2020 ini, dulu ketika SMA mungkin OSIS atau ketika di gereja, di kampung, di masjid, di tempat ibadah lain atau di event-event lain pernah bikin kegiatan seperti seminar gitu atau belum? Ada yang pernah bikin ketika OSIS mungkin seminar atau pertemuan tertentu jadi panitia gitu, ada yang pernah bikin belum? Halo? Saya belum, Pak. Saya pernah, Pak. Ada yang sudah? Saya. Siapa? Elena Venaya? Iya. Elena bikin apa waktu itu? Bikin bukan webinar sih, Pak, cuman kayak acara gitu. Jadi saya ikut panitianya bagian dana gitu. Oh, cari dana berarti? Dapat dana berapa waktu itu, Elena? Lupa ya, Pak, saya udah setahun yang lalu. Oke. Nah, hari ini kita bakal belajar bagaimana teman-teman bisa menjadi presentan yang baik, menjadi pembicara umum, jadi nggak cuma ngobrol satu dengan satu orang atau satu dengan dua orang, tapi di depan kelas, mungkin nanti bicara di depan forum di kampus ketika kalian sudah ke sini, atau juga bahkan mungkin di luar itu, kasih materi dan yang lain. Kebetulan saya selama hosting Zoom, saya sering ikuti presentasi kalian. Barusan dari kelasnya Bu Amri, saya lupa kelompok siapa bicara soal telur. Kemarin bicara soal, aduh saya lupa soal olahan makanan tertentu, protein hewani tertentu. Terus di kelas-kelas sebelumnya saya juga ikut karena pengen lihat 2020 itu karakteristiknya seperti apa sih. Nah, saya juga jadi tahu, oh kalau anak 2020, ya meskipun saya nggak hafal namanya siapa, ada yang memang lancar di dalam ngobrol, ngomong, menyampaikan ide, tetapi ada beberapa dari kalian juga yang harus dipancing buat bisa ngomong. Ini wajar karena kita masih dalam kuliahnya masih online, jadi masih bisa santai dengan kayak gitu. Tapi nanti ketika kalian sudah hadir di ruang kelas, sudah datang di kampus, mau nggak mau harus ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, maka saya ataupun dosen-dosen lain juga tidak bisa mengenal dengan baik kalian. Padahal kami punya sesuatu yang harus dinilai berdasarkan keaktifan kalian. Artinya kalau kalian tidak aktif, kalian tidak merespon, misalnya ketika saya bertanya, saya ngasih salam, saya ngasih pemaparan, kalian tidak memberikan respon apapun, ya kami nggak mengenal kalian, maka barangkali nilai yang kami berikan ya ala kadarnya. Tapi kalau kami bisa mengenal kalian lebih jauh, kami bisa memberikan nilai yang lebih objektif lagi. Itu preface untuk hari ini. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Nah, ini ada berapa? 28 slide, tapi cepatlah, paling nggak ada 1 jam kita akan ngobrol banyak soal keterampilan public speaking dan bagaimana nanti kalian belajar mengkreasikan webinar. Kenapa webinar bukan seminar? Karena ya kita di masa pandemi belum bisa mengumpulkan orang. Dan setiap tahun itu Prodi Gizi rutin menyelenggarakan webinar. Terakhir kali kemarin Agustus. Seminggu 2 kali webinar. Dan total pesertanya 8.000 sekian. Luar biasa banyak banget. Nanti ada slide tentang itu. Jadi beruntunglah kalian di Prodi Sarjana Gizi, peminatnya luar biasa,
atensi yang diberikan juga luar biasa. Kita belajar dulu soal public speaking. Public speaking berarti ngomong di depan publik, ngomong di banyak orang. Nah, ada yang sama atau tidak? Ngomong di depan orang itu kalau saya menuliskan salah satu hal yang ditakuti beberapa orang. Di sini ada yang sepakat atau tidak dengan pernyataan pertama ini? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke. Ada yang merasa santai aja, seneng bahkan mungkin kalau di depan umum ngomong pemaparan atau kalian kalau suruh presentasi lancar gitu, ada nggak sih? Kalian punya teman 43 orang ini, kenal nggak di kelas kalian siapa yang menurut kalian ngomong di depan ya di forum kelas selama ini, selama hampir 4 bulan ini ngomong dengan lancar dan ya apa seakan-akan tidak ada hambatan, mulus aja gitu. Ada nggak? Kalian kenal siapa? Ada satu nama yang mungkin kalian kenal memiliki karakteristik ngomong di depan forum presentasi kelas dengan lancar? Ada nggak? Dari 2020. Ada, Pak. Siapa Elena? Saya sendiri gitu, El. Siapa Elena? Bisa sebut nama nggak? Yang menurut kamu apa namanya tipikal orang ini, anak ini, temanmu itu tipikal orang yang apa namanya kalau ngomong di depan umum selama presentasi atau apapun itu lugas, enak. Bisa sebutin nama? Oh, Desti. Desti siapa ya? Maaf saya belum hafal. Desti Yatun itu bukan ya? Destiatun, Pak. Desti Yatun, oke. Ada yang sepakat dengan Elena, teman-teman yang lain? Ada Desti di sini? Sudah bergabungkah? Iya, Pak. Saya sendiri. Oh, namamu jadi Desti. Biasanya Desti Yatun ya. Des, betul apa kata Elena? Kamu terbiasa ngomong di depan umum dengan lancar dan pendapatmu gimana? Kalau lancar banget kayaknya enggak, Pak. Biasa aja. Tapi nggak ada masalah ketika harus presentasi ya. Oke-oke aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Udah biasa. Oke. Di sini dari 42 berarti ya, karena Desti sudah saya kasih asterik, sudah centang misalnya, karena sudah oke aja ngomong di depan umum. Ada yang merasa takut banget ngomong di depan umum nggak? Bisa menyampaikan nama sendiri? Saya mau tanya, siapa dari 42 anak, walaupun baru 35 yang bergabung? Ada? Ayo. Benar-benar malu berarti ini. Saya, Pak. Siapa? Elin. Elin takut kalau harus ngomong di depan umum? Gugup. Gugup, Pak. Kenapa, El? Kadang tuh takut salah ngomong gitu, Pak. Salah ngomong. Kalau Iya. kamu salah ngomong, yang kamu takutkan apa ketika kamu salah ngomong? Malunya itu loh, Pak. Malunya. Oke. Selain salah ngomong, malu ada lagi nggak yang lain? El. Misalnya kalau kayak presentasi tuh saya pernah salah baca gitu, Pak. Jadi kayak rada ngeblank jadinya. Oke. Rada ngeblank. Nah, ada yang lagi yang lain selain Elin Cipta ya? Selain Elin Cipta, yang ngerasa kalau takut ngomong di depan umum karena mungkin semua mata melihat gitu ya, El ya? Semua mata melihat kamu ngomong dan kamu jadi gugup. Kalau Iya, salah gimana dan ternyata beneran salah ngomong ya, jadinya malu. Iya. Oke. Nah, berdirian di depan banyak orang yang semuanya fokus sama kita, ngasih perhatian ke kita, itu ternyata itu betul tadi kata Elin, itu membuat kita perfeksionis mendadak. Jangan sampai salah nih. Kalau salah, malu. Walaupun sebenarnya juga salah nggak ada masalah sih sebenarnya.
karena cuma presentasi. Kita bisa meralat langsung, oh maaf, saya salah baca misalnya. Tetapi sangat dimaklumkan kalau rasa takut untuk membuat kesalahan itu muncul ketika kita ada di depan sendirian. Berbeda nanti ketika teman-teman datang ke kampus, suruh presentasi, kalau saya lagi ada kelas dan presentasi itu biasanya yang maju satu kelompok misalnya 5, operator komputer 1, maka 4 itu berdiri semua tuh di depan. Slide-nya ada 20 misalnya, maka presentan pertama ngomong slide 1 sampai slide 5. Presentan kedua akan melanjutkan. Itu biar mereka saling berbagi kecemasan gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi malah nggak suka. Saya ketika menjadi dosen malah nggak suka dengan tipikal kelompok yang seperti itu. Saya sukanya ya kelompoknya 5, 1 orang jadi pengarah di komputer, di laptop misalnya untuk presentasi, terus 1 orang lagi presentan di depan, 3 orang ada di belakang. Dia duduk di bangku, siap-siap kalau ada pertanyaan dan yang lain. Jadi bukan semuanya harus maju. Itu nanti akan membantu teman-teman menjadi lebih mandiri, tahu job desk-nya ngapain, nggak cuma baca slide. Kita jadi takut untuk melakukan kesalahan, terus kita jadi tegang, kita jadi cemas, ngobrol jadi nggak lancar. Alhasil ketika presentasi jadi melakukannya dengan salah ngomong, salah baca, salah menjelaskan. Jadi kita langsung takut, terus langsung dijudge, langsung down, terus nggak bisa mau melanjutkan lagi. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking, apa sih public speaking? Kalau kita mau bicara soal public speaking, kita ada begitu banyak ranah. Kalau kita kuliah di komunikasi, ini menjadi salah satu topik kajian tertentu, pendalaman tertentu. Nah, sedangkan kita kuliah di gizi, nanti memang akan ada pelajaran tentang komunikasi di semester 4, ada mata kuliah soal pendidikan gizi juga di semester 5 kalau saya tidak salah. Nah, ini cuma secuplik aja dari semuanya itu. Public speaking ya itu tadi, ngomong secara lisan, komunikasi secara lisan yang dilakukan secara langsung. Jadi ngomong secara langsung di muka umum. Nah, karena kita sedang dalam masa pandemi, agak sedikit susah nih ngomong secara langsung di muka umum, face to face, bertemu secara fisik. Nah, maka ketika melakukan webinar, termasuk kelas sekarang ini, saya ngomong secara lisan langsung di depan kalian secara digital ya. Jadi kita bisa bilang ini adalah public speaking juga. Tujuannya banyak. Saya ngasih informasi, kebetulan hari ini kuliah, ya maka tujuan kegiatan kita hari ini memberikan informasi. Tetapi barangkali ketika ada kegiatan lain, misalnya mungkin SMA kalian pernah mengadakan ISQ. Dulu ada pelatihan ISQ. Diarahin buat nangis-nangis, muterin lagunya Bunda. Hari ini hari ibu ya, salam buat ibu kalian semua di rumah. Terus itu tujuannya untuk mempengaruhi, ngasih motivasi, atau ngajak untuk berbuat kebaikan misalnya. Atau public speaking untuk menghibur banyak orang, stand up comedy misalnya, atau nyanyi, atau jadi MC dan yang lain. Itu tergantung, tujuannya banyak. Kita ngomong di depan banyak orang. Kenapa ini menjadi materi yang menurut saya penting untuk diajarkan di strategi belajar? Ini tahun-tahun sebelumnya nggak ada. Ini gara-gara 4.0 ini aja pun saya mengadakan topik ini di strategi belajar. Karena menurut saya semakin kesini kok saya melihat semester-semester di atas itu agak susah buat ngomong di depan umum, gugup, malu. Kalau suruh mengajukan ide pendapat, nggak mau, takut salah, padahal di kelas sendiri. Nggak ada yang ngecengin juga kalau salah atau benar. 3 tahun ini saya di sini, belum pernah dengar ada mahasiswa yang belum. Jadi sebenarnya ketakutan dijudge oleh diri sendiri. Tuh. Contohnya paling gampang presentasi di depan kelas, baik secara physically atau digitally kayak sekarang ini, itu termasuk public speaking. Ngasih pidato juga iya.
pidato ketika nanti kalian mungkin ikut lomba tentang, kalau dulu ada debat ilmiah, debat in English, terus apa namanya, ngasih pidato karena menjadi ketua himpunan, ketua BEM, dan itu termasuk public speaking. Nah, nggak cuma bisa ngomong, tetapi ada hal yang harus tersusun secara struktur, dan seorang public speaking bukan baca, tetapi dia bisa ngomong sesuatu yang secara terstruktur dan banyak orang tadi itu bisa paham. Intinya itu. Apa pentingnya? Ada beberapa hal, karena kata-kata ini tertuliskan di sini adalah kata-kata itu memiliki power untuk bisa membujuk, bisa untuk mempengaruhi, bahkan juga bisa untuk mendidik dan menghibur. Di tangan orang yang tepat, di orang yang pembicara tepat, kata-kata itu bisa menguatkan. Misalnya kalau di gereja ada khotbah, atau di masjid ada khotbah juga, atau ketika ada kegiatan-kegiatan lain, itu dengan ngomong itu bisa memberikan penguatan tersendiri dibandingkan dengan kata-kata secara tertulis. Beberapa hari ini ada sekian kabar duka di Stikes Panti Rapih. Ya, kita sebagian karena belum bisa ketemu secara langsung dengan yang berduka cita, baru bisa menuliskan lewat grup WhatsApp grup dan yang lain kata simpati kita, empati kita kepada beliau yang sedang berduka. Tapi ketika beliau sudah hadir ke kampus kemarin, kebetulan ya, satu persatu menghampiri beliau memberikan penghiburan. Feeling yang lebih kuat itu akan muncul ketika ngomong secara langsung dibandingkan lewat tulisan. Sehingga public speaking punya banyak manfaat buat diri sendiri, ya tentu ada kepercayaan diri yang naik. Karena meskipun tadi misalnya Elin Cipta, malu, khawatir, cemas, takut, gugup jadinya, tapi ketika diberi kesempatan buat ngomong, mengutarakan pendapat, kepercayaan dirinya bisa naik. Terus keterampilan riset juga lebih baik. Kenapa harus riset? Karena kalau kita mau ngomong ke banyak orang, itu kan kita tidak tiba-tiba, Elin kamu ngomong dong soal ini kan enggak. Tetapi semuanya direncanakan. Nah, karena direncanakan itulah, kamu jadi cari tahu, cari informasi. Ketika cari informasi, maka punya keterampilan mencari atau menggali data dengan lebih baik lagi. Nanti presentasi ya, atau nanti yang presentasi adalah Elin, karena Desti sudah terbiasa presentasi, misalnya gitu. Kalian berdua atau bertiga satu kelompok dan giliran Elin yang presentasi. Ketika Elin diberikan kesempatan presentasi besok, maka mau nggak mau Elin harus membaca lebih banyak, cari tahu lebih banyak, sehingga punya keterampilan riset yang lebih banyak. Juga keterampilan deduktif. Deduktif kan apa namanya, kata kuncinya di depan, berikutnya menjelaskan ini. Nanti saya akan berikan outline-nya, contoh outline tentang menyusun konsep di dalam public speaking. Berikutnya tentang advokasi untuk kasus-kasus. Misalnya, dulu ketika saya jadi mahasiswa, menjadi pengurus di himpunan, teman-teman saya merasa kesulitan dalam mencari funding, jadi bayar kuliahnya susah. Sehingga kami dari himpunan membantu bagaimana ya cari beasiswa buat teman saya ini, atau ada kegiatan-kegiatan tertentu butuh dana, bagaimana ya bisa minta uang, kayak misalnya tadi Elena cari uang ketika di sekolah untuk kegiatan-kegiatan di sekolahnya dulu, dana usaha. Nah, itu mau nggak mau harus ngomong ke banyak orang. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain biar mengeluarkan uang dari dompetnya untuk kegiatan. Kalau orang nggak punya public speaking yang bagus, tentu orang jadi nggak percaya. Ngapain saya ngasih kamu? Kalaupun saya ngasih kamu ya karena saya kasihan aja, bukan karena saya percaya. Tuh. Sehingga kalau public speaking nggak harus selalu formal.
kayak sekarang ini saya ngomong sama kalian, masuk dalam kategori public speaking juga, saya ngomong nggak dalam bahasa formal, saya ngomong dalam bahasa yang enak, yang santai, yang kalian bisa paham, dan nggak ada EYD-nya sama sekali. Karena ya saya tahu kelas kita ini isinya teman-teman milenial, anak-anak muda. Sehingga saya tidak butuh bahasa yang formal. Kalau saya ngomong kemarin misalnya kapan? Awal Desember saya di Posyandu, lansia di dekat Lempuyangan. Saya ngasih edukasi ke simbah-simbah tentang menjaga kolesterol darah lewat makanan. Di depan saya nenek-nenek dan kakek-kakek minimal usia 60 tahun, ada yang 80 tahun, 90 tahun ada. Maka saya nggak mungkin pakai bahasa Indonesia yang halus. Saya pakai bahasa Jawa. Saya ketika di SD, saya juga maksud saya ngasih edukasi gizi ke anak-anak SD di Jogja. Itu saya ngajak mahasiswa waktu itu, yang saya ajak ngomong adalah anak SD kelas 5 dan kelas 4 SD. Tentu saya nggak ngomong pakai bahasa Jawa. Tentu saya ngomong pakai bahasa Indonesia dengan gaya bahasa yang anak-anak bisa paham. Artinya ini, ketika kita ketemu sama forum kita ini adalah forum resmi, ya kita pakai bahasa resmi. Misalnya ketika saya presentasi tentang penelitian saya, presentasi di depan forum, atau ketika saya menjadi pembicara seminar yang isinya lengkap dari segala macam golongan, maka saya bisa menggunakan bahasa akademik yang baik. Tetapi ketika saya ada di kelompok orang-orang random, ya saya harus menyesuaikan bahasa dengan mereka. Begitu juga dengan kalian. Itu akan membuat ikatan kita sebagai orang satu-satunya di depan dengan audiens itu jadi bagus. Kalau kita bisa melebur dengan mereka. Ini yang akan menjadi masalah ketika teman-teman yang berasal dari luar Jawa, saya tahu anak 2020 ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan kalau nggak salah, dari Sumatera juga ada. Itu barangkali kalian belum bisa bahasa Jawa yang halus. Padahal nanti ketika semester 3 kalian harus ke Posyandu. Kalian ke puskesmas. Kalian akan berada di sekitar lingkungan ini untuk memberikan sesuatu, pelayanan sesuatu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia juga mungkin nggak lancar, gugup dan yang lain, ya tentu agak sedikit ada kendala. Tetapi kalau kalian bisa mengatasi barrier soal bahasa, itu akan lebih mudah. Nah, jadi mau nggak mau kalian harus riset dulu nih, kalayaknya tuh, audiensnya tuh seperti apa sih? Jadi mau nggak mau, ini berbicara di depan umum itu menjadi sesuatu keterampilan, bisa dipelajari. Nah, tetapi ada orang yang memang dari dasarnya ngomong di depan umum ya oke-oke aja. Barangkali ketika kecil dulu sudah dibiasakan tidak malu, atau bisa mengatasi rasa cemas dan rasa malunya ketika harus tampil di depan umum, sehingga sekarang di usia, berapa usia kalian ya? 21 tahun kah? 20, 21? 18. Woi, masih 18 tahun. Oh, masih 18 tahun. Nah, di usia 18 tahun ini menjadi sesuatu yang ceplas-ceplosnya tuh enak. Ngomong di depan umum ya kayak tadi Desti ngomong ya ngalir gitu aja, yang ngomong ya tinggal ngomong aja. Ini jadi keterampilan tersendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami, bagaimana sih cara biar bisa menjadi seorang penyaji di depan umum dengan baik. Yang pertama adalah kenali dulu tujuannya. Kenali tujuan, kenali audiensnya siapa. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong soal, kayak tadi, presentasi soal telur dan kreasi telur.
audiensnya adalah ada Bu Amri, ada teman-teman sekelas. Maka harus dikenali mereka itu karakteristiknya seperti apa. Nah, maka sebelum ngomong soal telur, tentukan dulu tujuanmu. Oh, saya mau menyampaikan materi tentang telur dan kreasinya agar atau untuk tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman dan kepada Ibu Amri. Maka tentukan dulu tujuannya. Atau misalnya ini, mau ngasih informasi tentang bahaya penerapan diet secara sembarangan. Kebetulan saya di Instagram sering banget ngelontarin pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa teman kalian yang rutin ngasih pertanyaan soal boleh nggak sih makan ini, makan itu, diet ini, diet itu, karena mungkin kurang begitu percaya diri sama postur tubuhnya, berat badannya terlalu berlebih. Ada beberapa teman kalian dan mungkin senior kalian dan dari orang-orang lain. Banyak orang-orang ternyata di luar sana, meskipun itu juga mereka kuliah di kesehatan, itu mereka nggak tahu apa yang mereka makan itu baik atau enggak sih, sehat atau enggak. Sehingga yang penting kurus. Oh, saya cuma nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan ini, cuma makan sayur sama buah doang. Itu sehat nggak toh Pak Dian? Itu sering baca di pertanyaan kayak itu di Instagram. Nah, maka saya bisa memberikan informasi tentang bahaya melakukan diet secara sembarangan buat orang-orang yang sama sekali nggak ngerti soal ini. Maka saya sebagai public speaker menyampaikan materi, walaupun itu mungkin lewat Instagram, lewat Word, lewat kelas, lewat webinar, dengan gaya bahasa yang nggak akademis banget. Karena orang di Instagram nggak semuanya kuliah. Ataupun kalau kuliah nggak semuanya belajar tentang gizi dan kesehatan. Sehingga saya bisa memberikan informasi caranya secara gampang. Memberikan secara sederhana sehingga mereka-mereka yang nggak tahu itu bisa paham dengan baik. Nah, ketika saya mau bicara soal diet tadi, maka saya harus memberikan ada poin-poin tertentu. Kalau saya ngasih kuliah soal diet sama semester 7 kemarin di awal September, itu 14 pertemuan kali 2 jam lumayan lama. Tetapi kalau mau webinar cuman dikasih waktu 30 menit, tapi harus ngomongin soal diet. Saya harus mensortir materi yang saya mau sampaikan apa ya. Nggak mungkin saya memberikan semuanya. Kasih poin-poin penting, mana yang kira-kira perlu saya sampaikan dan saya berikan ke audiensnya. Tanpa harus melebar kemana-mana. Nah, biar tidak melebar kemana-mana, ada yang namanya outline. Outline untuk ngomong, naskahnya itu mirip ketika kita mau nyusun outline esai. Contoh outline esai ini, mungkin ini bisa kalian gunakan ketika kalian dapat tugas bikin makalah. Beberapa hari kemarin kalau nggak salah, kalian ada ketemuan PA sama Bu Purna toh? Kebetulan saya jadi hostnya waktu itu. Banyak yang mengeluh, Bu Purna bilang, banyak mahasiswa saya mengeluh karena tugas videonya banyak Pak Dian. Oh ya Bu, kenapa memang? Oh karena editing video susah, ini itu memakan waktu, memakan effort lebih. Nah, nanti ketika kalian ada di sini, akan ada tugas-tugas lain dalam bentuk makalah. Bagaimana outline makalah atau outline esai? Nah, ini. Misalnya kita tentukan dulu topiknya, judulnya. Saya ambil topik soal diet Mediterania. Diet Mediterania itu diet yang diterapkan di Teluk Mediterania. Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Turki. Itu di Eropa Selatan itu ada diet yang disebut diet Mediterania. Diet Mediterania menjadi diet nomor 1 di dunia yang dianggap sehat dan aman untuk dilakukan selain diet DAS diet untuk hipertensi. Nah, diet Mediterania ini saya ambil topiknya, saya arahkan ke berat badan ideal. Maka dengan topik itu saya bisa ngasih
preface penjelasan awal, misalnya seperti gaya hidup anak-anak sekarang tuh kayak gimana sih? Terus perilaku dietnya yang mereka lakukan kayak gimana sih? Jadi orang sekarang tuh senang makan gula, yang manis-manis, es, dan lain-lainnya. Akhirnya berat badannya melonjak tinggi, dan mereka cari-cari cara diet semau mereka sendiri. Lalu saya ngasih informasi, berapa banyak sih orang-orang yang pengen berat badannya ideal, tetapi dengan cara mereka sendiri, dan apa sih usaha yang mereka lakukan. Itu saya ngasih penjelasan awal seperti itu. Berikutnya masuk ke thesis statement atau informasi dasar yang ingin saya transfer ke audiens. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan diet Mediterania, berat badan ideal yang ingin kamu capai itu bisa kamu dapatkan dengan cara yang sehat. Jadi berat badan turun itu nggak semuanya yang berat badannya turun itu sehat. Karena kalau turunnya tinggi di atas 10% misalnya, itu sudah tidak sehat, tidak baik. Jadi kalau teman-teman dapat informasi, oh terapi ini, diet ini bisa menurunkan 15 kg, 20 kg dalam waktu sekian minggu, nah, maka kalian bisa memberikan judgmental, itu bukan gaya hidup yang sehat untuk diikut. Nah, diet Mediterania bisa menurunkan berat badan dengan sehat. Itu kata kuncinya. Maka informasi dasar yang saya berikan adalah dibagi jadi dua. Di bagian pertama saya akan menjelaskan diet Mediterania bisa menjaga berat badan ideal melalui cara, kandungan energinya rendah. Kalau diet Mediterania itu tinggi serat sama rendah lemak. Diet Mediterania juga ternyata sehat untuk kesehatan jantung, bagus untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena sumber lemaknya diambil dari minyak zaitun. Karena ada kalium dari buah, ada serat dari biji-bijian dan sayur, ada fitokimia dari buah-buahan yang dikonsumsi, ada antioksidan juga di diet itu. Jadi itu bisa mencapai kesehatan jantung. Itu yang poin A dan B dengan anak poinnya itu yang akan saya jelaskan. Dan di akhir sesi saya bisa memberikan kesimpulan apa sih tentang diet Mediterania yang bisa saya berikan ke teman-teman. Ini adalah outline, kalau ditulis ini jadi esai, ini jadi makalah. Tapi kalau disampaikan ini jadi narasi. Nah, inilah yang kalau kalian menyampaikan inilah yang kita bisa sebut sebagai salah satu topik public speaking. Dengan membuat yang terstruktur seperti ini, maka kita bisa ngomong dengan jelas. Nah, buat membantu ngomong, kita bisa menyiapkan alat-alat bantu, misalnya slide presentasi seperti saya sekarang ini, biar kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya menyediakan PowerPoint untuk kalian simak. Kalau saya di kelas atau mungkin lagi ngasih seminar, ya saya bikin clue card. Isinya poin-poin apa aja sih yang perlu saya sampaikan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika saya masih mengikuti teman-teman presentasi, itu masih copy paste makalah ke slide. Jadi di dalam satu slide itu bisa kecil-kecil berbaris-baris banyak banget. Kayak tadi misalnya, ini saya bukan menyindir, saya juga lupa tadi yang presentasi siapa. Telur adalah gini. Telur mengandung gini. Pengolahan telur gini. Panjang banget. Nah, ini yang presentasi tinggal baca. Nah, kalau saya jadi Bu Amri ya, next aja, saya bisa baca sendiri kok, kamu diem aja. Ya kan? Itu bukan presentasi. PowerPoint, maka yang menjadi kekuatan adalah poin, bukan makalah yang disajikan. Karena apa? Alat bantu tadi slide presentasi itu cuma penunjang doang. Buat kita ngomong panjang lebar itu penjelasan kita, bagaimana kita bisa memahami sesuatu ya secara verbal, bukan membaca apa yang tertampil. Karena kalau kita membaca apa yang ditampilkan di dalam slide, audiens itu menjadi fokusnya terpecah. Dia membaca tulisan yang panjang lebar atau mau mendengarkan omongan kita. Itu kan kayak di dikte. Ketika anak kecil kita bacakan kisah-kisah ya sudah, anaknya disajikan
buku cerita sambil baca, sambil kita ngomong. Kayak gitu. Saya harap ke depan ketika saya menjadi host dan tahu kalian lagi presentasi, kalian tidak lagi menuliskan makalah di dalam slide presentasi. Jadi yang dituliskan adalah poin-poin saja. Setelah itu kemampuan kalian menjelaskan lebih lanjut. Harus lebih baik lagi, karena ini adalah kuliah strategi belajar. Kalian harus bisa lebih baik lagi. Tetapi hal seperti itu tadi bukan sesuatu yang instan. Kalian butuh terus-menerus buat belajar. Kakak kelas kalian 2019 itu ada yang ngomongnya gagap. Bahkan lebih parah dari gagap. Disleksia. Disleksia itu misalnya ngomong materi ya. Materi. Dia ngomongnya ketika membaca di depan adalah marite. Nah, dia kebalik-kebalik. Disleksia itu ada. Itu ada ketika saya tanya, kenapa kamu salah terus dalam ngomong? Saya gugup, Pak. Oh, nggak pernah ngomong kah di depan? Sudah lama sekali. Jadi ada senior kalian yang tidak lulus, tidak kuliah segera setelah lulus. Jadi bekerja dulu, terus sekian lama baru kuliah lagi. Nah, karena lama banget nggak ngomong di depan kelas, dilihatin dosen, bahkan dinilai, anak ini jadi gugup, khawatir, takut kalau salah. Akhirnya disleksia, ngomong salah, tidak sesuai dengan apa yang dia baca. Ya, ngomongnya kebalik-balik. Tapi ketika dia diberi kesempatan terus-menerus buat ngomong, ayo ngomong, presentasi lagi besok minggu depan. Atau ketika siapapun yang jadi kelompokmu, kamu yang jadi tim yang maju. Dan nggak ada orang yang nemani dia. Tadinya banyak, seperti tadi saya bilang, kalau kelompoknya 5, ya 5-5-nya maju dan berdiri semua. Saya bilang ketika dia kelompok dia maju, cukup dia aja yang berdiri di depan. Belajar buat PD. Akhirnya sekarang bisa lebih baik lagi. Jadi ungkapan practice makes perfect itu ada benarnya. Latihan akhirnya bisa dengan bagus. Meskipun ya ada orang yang mungkin tadi teman-teman Elena dan yang lain menyampaikan bahwa ada teman kalian Esti yang ngomong tinggal ngomong aja, apa susahnya. Ada orang yang memang secara alamiah punya keterampilan buat ngomong di depan umum dengan santai dan bisa mengatasi rasa gugup. Tetapi buat kalian yang masih ada rasa gugup, termasuk tadi Ellen Cita, silakan cari kesempatan buat ngomong, presentasi, ngomong mungkin di depan keluarga, nanti di kelas, dan yang lain, itu bisa membuat kamu jauh lebih bagus. Mumpung masih semester 1. Bisa cari teman buat ngomong, buat cari komentar, buat memberikan penilaian, dan nanti bakal lebih baik lagi. Selain karena public speaking ini adalah ngomong, tetapi ada beberapa hal non-verbal yang perlu kita perhatikan. Kalau bisa, tidak terpaku dengan materi. Artinya, ya presentasi tidak hanya membaca slide, oke, next, karena sudah dibaca semua, next lagi. Jangan terpaku dengan materinya saja. Jangan lihat di slide presentasi terus. Nah, nanti ketika teman-teman di kelas, di depan akan ada layar dan LCD proyektor, jangan melihat ke papan tulis atau layar terus, tetapi ada kalanya kalian harus melihat ke teman-teman. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan mereka. Kita bisa memainkan volume suara, intonasinya diatur, temponya ngomong diatur, termasuk ada kontak mata dengan audiens. Jadi merasa bahwa audiens itu dilibatkan dalam kegiatan. Meskipun sekarang seperti ini kameranya off semua, ya, saya nggak tahu nih. Saya menghadap ke kamera, tapi bisa jadi kalian, saya lihat di Twitter ada banyak teman-teman dosen cerita, oh saya ngajar mahasiswa saya ternyata nyambi makan, nyambi nonton TV, nyambi chatting, bahkan nyambi asah-asah piring, itu ada. Nah, ini kalau dengan kontak kita kasih, oh Rinda langsung nyalakan kamera. Ngerasa kalau disindirin? Enggak ya, Pak. Ya. Nah, kalau kamu ngomong dengan berdiri, ya, kecuali saya sekarang lagi duduk ya karena di ruangan, itu kita bisa punya kedekatan secara emosional dengan
audiens. Kadang ketika saya mengajar di kelas ya, saya sambil jalan ke belakang melihat ke presentasi. Jadi point of view-nya itu bukan saya, tetapi presentasi saya. Jadi teman-teman nggak perlu melihat saya, tetapi melihat presentasinya, melihat apa poin-poin yang ingin saya sampaikan. Misalnya ketika dulu saya sempat mengajar fisiologi sebelum ada Pak Rian. Saya mengajar fisiologi, ya yang saya tampilkan di layar ya video, film, histogram atau foto kadaver dan yang lainnya. Saya lihat teman-teman, saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk memperhatikan gambar, bukan memperhatikan diri saya. Jadi ada hal-hal non-verbal lain yang perlu kita lihat. Ini yang saya lakukan ketika awal saya menjadi dosen di Stikes Panterapi 2018 kemarin. Pertama kali saya ngomong di depan umum, biasanya saya sebelumnya saya bekerja riset ya, bikin bikin vaksin dan yang lain waktu itu. Pekerjaan saya bikin vaksin. Tapi setelah itu jadi dosen, jadi pengalaman pertama ya, saya ngerekam presentasi saya di kelas. Masih gugup, waduh, baru lulus S2, baru ambil riset, terus teman-temannya waktu itu anak-anak 2017. Belum lulus, mereka semester 7 sekarang. Jadi tahu betul, saya waktu itu ngomong di depan, nggak ada yang memperhatikan, saya ngomong juga terkesan cuma melihat presentasi terus. Akhirnya saya perlu merekam apa yang saya sampaikan di kelas sebagai bahan evaluasi saya. Jadi ya lebih rileks, lebih ngomong lebih santai aja seperti sekarang. Ada interaksi. Bagaimana saya membuka kelas dengan salam, teman-teman juga membuka kegiatan dengan salam. Ada beberapa dosen juga membuka, mohon maaf, tolong dibantu admin ya, Rosiana. Okay. Ada yang dengan memancing pertanyaan atau memberikan salam kesan pesan, termasuk saya belum memberikan sesuatu ke kalian ya. Jadi saya tuh biar punya impresi yang bagus sama teman-teman mahasiswa baru, biasanya saya ngasih gift karena saya kan jadi brand ambassador untuk beasiswa dari Uni Eropa. Saya dikirimi paling sederhana kalender kecil, kalender kecil dari European Union. Saya rutin dikasih satu kardus gede. Dikasih juga kemeja, topi, boneka, dan yang lain. Banyak banget saya dikasih. Nah, kadang saya bagi-bagiin itu. Kamu bisa ngomong sama saya ngasih pertanyaan sesuatu, kamu bisa jawab, saya kasih. Apa-apa saya kasih. Nah, jadi saya punya interaksi sama senior-senior kalian. Termasuk dulu mungkin sama Rin, ketika saya di Stero, ngomong sama kamu nggak ya? Sama angkatanmu ngomong nggak ya? Sempat ngomong ya? Ngomong Iya ya? Pak, ngasih boneka. Ya. Saya ngasih meskipun bukan ke Rinda, mungkin ke teman yang lain. Saya ngasih apapun. Kak aku Pak ngasih boneka. Ke kamu tau Rin? Oh, saya lupa Rinda zaman SMA sama Rinda zaman sekarang berbeda. Dulu sekolahnya masih cewek semua, sekarang sudah kenal cowok. Jadi sudah berbeda. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang ingin saya berinteraksi sama pendengar. Nah, barangkali teman-teman nanti ketika menjadi pembicara, menjadi speaker, presentan di kelas atau dimanapun, kalian punya interaksi sama pembicaranya. Sama pendengar. Dan yang penting terakhir kali adalah percaya diri. Meskipun ketika sudah menguasai materi, sudah dihafal betul, sudah berlatih di depan orang tua sambil ngomong, sambil makan, sambil ngomong, tapi ketika tiba saatnya presentasi, ya gugup, sama aja. Itu wajar terjadi. Nggak usah khawatir. Kalau saya relax, ambil nafas panjang, kadang harus berdoa, ya Tuhan, tolong berkati saya mau presentasi. Amin. Presentasi lancar. Termasuk buat kelas hari ini. Barusan saya jam 2 kurang 5 harus mengamati alat laboratorium yang baru datang. Waduh, jam 2 saya ngajar. Ketika sudah di depan orang, banyak mau nggak mau, pada akhirnya ya sudah percaya sendiri. Kita sudah mempersiapkan dengan bagus, yakin aja kalau kita bisa ngomong dengan baik. Semua akan berjalan dengan baik ya.
Jadi termasuk ke kalian nanti ketika ada penugasan di slide terakhir, ya yakinlah semuanya akan berjalan dengan baik. Semoga. Semoga artinya ya belum tentu. Nah, itu tadi soal setengah jam kita berbicara tentang bagaimana kita konsep dasar untuk public speaking. Kita lanjut dulu, nanti sebelum pertanyaan kita lanjut dulu karena nanti setengah 4 harus diganti sama kelasnya Prodiners. Kita lanjut webinar. Sebelumnya ada yang pernah ikut webinar, saya rutin banget ngasih informasi ke Rinda tentang webinar. Kalau kalian nggak dapat informasi tentang webinar, kalian boleh komplain ke Rinda. Sebelumnya ada yang pernah ikut webinar atau belum? Dari semua webinar yang pernah saya sampaikan ke Rinda. Atau mungkin dapat informasi webinar lain. Ada yang sudah pernah ikut webinar selama masa pandemi ini? Sudah, Pak. Apa? Yang diselenggarakan siapa? Lini Sehat. Lini Sehat. Hari apa, Ci? Rabu, Jumat, atau Sabtu, atau Minggu? Rabu, Sabtu. Rabu, Sabtu. Lini Sehat yang sama Pergi Sipangan ya? Iya, Pak. Oke. Itu webinar. Kenapa kalian saya arahkan untuk ikut webinar? Mungkin kalian sudah tahu dari informasi dari sudah dikasih informasi oleh dosen pembimbing akademik kalian, ada Bu Purna, ada Bu Hilda juga, bahwa kalian punya buku sakti. Saya bilangnya buku sakti selalu. Buku sakti itu isinya adalah dokumentasi kalian, kegiatan kalian selama kuliah di Prodi Sarjana Gizi. Ikut webinar, ikut seminar, ikut lomba, ikut kepanitiaan, ikut BEM, ikut himpunan, ikut kegiatan pengabdian masyarakat, ikut apapun kegiatannya, itu harus didokumentasikan. Setiap kegiatan punya poin. Semakin banyak poin yang didapatkan, kalian bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi akan ditentukan setiap semester. Nah, dan ketika lulus nanti, kalian juga harus memenuhi, harus pernah ikut seminar paling nggak 4 kali. Ikut kepanitiaan paling nggak sekian kali. Kalau tidak atau belum pernah, maka belum bisa lulus. Maka dari itu, semua informasi, kalau saya dapat informasi soal webinar atau lomba atau apapun, saya selalu langsung saya share ke 4 angkatan langsung. Harapannya ya, tadi, nanti ketika sudah semester atas, tidak usah cari-cari event, tinggal ngelakuin skripsi dan yang lain. Tidak usah nyari, aduh seminarku belum penuh nih tabel seminarnya. Jadi ada tabel-tabelnya. Kalian mungkin belum dibagi karena belum ke kampus. Tapi kalau sudah ke kampus, nanti akan dibagi buku itu. Nah, tinggal nanti ketika sudah ke kampus, kemarin ketika masih kuliah daring, sudah pernah ikut webinar A, B, C, D, tolong tanda tangani dong Bu Purna. Sebagai buktinya ini. Sertifikatnya ini Bu. Nah, webinar, web seminar ya, ini kalian sudah tahu karena sudah pernah ikutan. Saya tidak perlu menjelaskan soal apa itu webinar. Nah, medianya banyak, termasuk sekarang ini kita sedang kuliah soal menggunakan salah satu media untuk kuliah. Ada banyak webinar Jam, webinar Ninja. Ya, jarang kita pakai ini karena mungkin belum terlalu familiar sama kita. Terus ada GoToWebinar. Saya pernah di awal-awal pandemi waktu itu, April, saya ngajar semester 4 waktu itu, kalau tidak salah, semester 4 dan semester 6, yang sekarang jadi semester 5 dan 7, itu pakai GoToWebinar, tetapi memang karena waktu itu belum pakai kuota dari pemerintah, jadi lumayan berat waktu itu. Harian baru pulang. Saya masih ngajar. Nah, ada juga Facebook Live, Instagram Live. Ada yang pernah ikut webinar yang diselenggarakan di Facebook Live? Jadi modelnya kayak postingan gitu, terus di relay ke Facebook Live, nanti komentarnya di kolom komentar gitu. Itu saya pernah ikut Persagi Sulawesi, itu mereka selalu pakai Facebook Live. Atau Instagram Live. Instagram Live cuma 1 jam ya.
Saya pernah ngisi materi di Alma Ata, mereka pakainya Instagram. Tapi jadinya berat karena pakai handphone, iPhone setengah jam baterainya habis. Jadi susah pakai Instagram. YouTube Live sering banget Prodi Sarjana Gizi kalau bikin webinar mesti direlay ke YouTube biar pesertanya bisa banyak, bisa ditonton lagi dan dokumentasinya jelas bisa pakai YouTube Live. Dan yang paling masif sekarang Zoom, paling gampang, paling ringan, hampir semua orang sudah pernah menggunakan Zoom, termasuk kita belajar juga pakai Zoom. Nah ini you can see 2 seminar Prodi Sarjana Gizi di Stikes Pandirapi Yogyakarta ini kamu bisa lihat pesertanya paling banyak dari seminar Prodi sebelah. Apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah tanda bahwa yang minat sama gizi dan kesehatan seperti tadi di awal saya sampaikan secara nasional itu luar biasa besar. Dalam selisih ini kalau nggak salah 30 Juli 2020 ini 6 Agustus 2020. Jadi hanya selisih 1 minggu kami membuat webinar dengan peserta di YouTube 8.700 peserta. Di Zoom sudah penuh 500 kali 2, 1.000. Karena Zoom-nya Zoom institusi itu 500 kapasitasnya. Sedangkan dilihat, saya bukan mau membandingkan, tetapi biar kalian bisa aware bahwa prodi kita atau bukan prodi kita, topik soal gizi itu peminatnya luar biasa. Ini cuma 1.900, ini cuma 1.500. Ini cuma 900, tambah 1 kalau saya nonton ini jadi 1.000. Nah, coba kita lihat. Artinya, kalau kita bisa menyelenggarakan sesuatu kegiatan dengan baik, mempersiapkan dengan baik, target yang akan menjadi peserta kita itu bisa luar biasa banyak. Setiap tahun ada Hari Gizi Nasional 26 Januari, termasuk besok Januari juga akan ada seminar yang akan dilakukan sama Prodi Gizi, yang akan menjadi panitia adalah 2019 dan 2020. Semoga kalian sudah, mungkin yang ada di Yogyakarta sih ya, kalau kalian sudah ada di Yogyakarta, nanti tentu akan ditarik menjadi seorang peserta, panitia sama himpunan. Jadi silakan nanti buat teman-teman yang sudah tinggal di Yogyakarta atau bahkan termasuk yang tadi ada siapa tuh ya, Maria Sagala yang ada di asrama itu tentu akan diajak menjadi panitia untuk webinar. Nah, nanti tidak saya Pak. Gimana? Tidak cuma saya Pak yang di asrama. Ya, karena kayaknya teman kamu. Ini teman-teman ada 5 di sini. Oke, nanti semuanya bisa menjadi panitia di webinar karena saya sama Bu Purna merencanakan seminarnya internasional. Saya punya kenalan dari beberapa negara, nanti akan menjadi pembicara. Nah, kita akan jadi panitia untuk kegiatan webinar internasional. All in English. Nah, jadi kan menarik nih. Tuh. Terus karena biar menarik, nah, orangnya biar banyak. Tapi kita gratiskan, jadi biar banyak orangnya yang mau ikut. Nah, ini yang mungkin sudah terbiasa kita lakukan, teman-teman juga sudah biasa mengikuti seminar, maka tahulah apa yang perlu disiapkan, mulai dari laptop, email, mau mendaftar, dan yang lain. Kadang kalau dengan Lini Sehat, karena panitianya teman saya sendiri ya, saya kadang nggak daftar, tiba-tiba dikasih passcode sama ID-nya, Mas Yan tolong gabung. Kadang injury time saya serahkan ke teman-teman buat ikut gabung tanpa harus mendaftar. Yang dilakukan jelas pertama mendaftar, terus nanti bakal dapat link webinarnya, ada passcode-nya kalau lewat Zoom, terus ada jadwalnya. Kadang kita juga harus hadir, nggak cuma daftar doang, karena nanti ada link absensi, dan setelah link absensi disampaikan, kalau di Lini Sehat misalnya tadi Aji bilang, ada evaluasi, baru nanti yang ngisi absensi dan ngisi evaluasi dapat sertifikat. Sertifikat itulah yang nanti ditunjukkan kepada dosen PA untuk ditandatangani bahwa kalian pernah mengikuti kegiatan ini. Dengan kita tahu langkah-langkah menghadiri webinar, maka kita bisa menentukan cara-cara menyusun webinar.
Nah, kalau langkah-langkah webinar ini, saya nggak akan ajari ke kalian karena kalian sudah bisa. Tapi bagaimana membuat webinar, itu yang kalian harus pelajari dengan baik. Mohon buat teman-teman, bisa dicatat apa yang menjadi saya jelaskan. Karena nanti kalian akan menjadi panitia webinar. Kalau besok mungkin masih jadi panitia anak buah lah. Cuma disuruh-suruh buat ini sama seniormu. Tapi tahun depan itu kalian akan menjadi panitia intinya. Jadi mau nggak mau harus berlatih. Pertama pilih tim. Pilih panitianya. Setelah pilih panitia, cari topik yang menarik itu apa? Topik yang sedang didiskusikan secara nasional, secara global apa? Oh, kemarin soal pandemi. Ya, semua dihubungin ke pandemi. Setelah dapat topik, terus tentukan kira-kira pelaksananya mau kapan ya? Sekarang Desember, sudah dapat topik. Pelaksanaannya Januari untuk hari gizi. Tapi karena hari gizi kita mengikuti topik secara nasional, jadi ada tema nasional, maka mau nggak mau ya kita tunggu tema nasionalnya muncul. Tapi sampai sekarang belum ada tema nasional yang muncul. Padahal hari gizinya 26 Januari. Jadi kadang kita melakukan seminar hari gizi itu tanggal Februari awal, minggu pertama Februari. Setelah muncul topik, kita muncul jadwal, kita bikin proposal. Kenapa harus bikin proposal? Karena kita butuh dana. Karena kita butuh pembicara. Karena kita butuh tempat. Karena kita butuh peserta. Nah, proposal ini ditujukan untuk menggait semua itu tadi. Kita selain menyusun proposal, kita juga menyusun TOR. Apa itu proposal? Apa itu TOR? Di slide berikutnya saya akan kasih lihat contoh TOR itu apa. Term of reference. Barangkali ada 1-2 kalian yang sudah pernah tahu apa itu TOR. Cari pembicara yang sesuai sama topik. Oh, bicara soal kemarin Bu Purna itu penelitian tentang bunga. Jadi minuman dari bunga Rosella, Hibiscus rosa linensis. Kalau minum bunga telang. Kalau minum bunga telang nanti bisa sehat gini. Yang pernah meneliti bunga telang siapa ya? Oh, ternyata ada Bu Purna. Maka Bu Purna diambil menjadi seorang pembicara. Nanti LO akan mengirimi surat permohonan ke Bu Purna. Bu Purna mau nggak menjadi pembicara pada tanggal sekian, topiknya ini, linknya ini, pesertanya nanti sekian, sifatnya gratis. Mau atau tidak? Secara formal, informal dulu, karena mungkin kita kenal sama Bu Purna misalnya. Nanti kalau sudah, oh oke, saya bisa karena saya ada waktu, maka kita mengirimkan ke calon pembicara tersebut surat permohonan yang sifatnya resmi. Nanti saya juga akan share contoh surat permohonan pembicara. Kalau surat permohonan sudah diberikan, kita ngasih TOR ke beliau. Setelah sudah itu, kita minta CV-nya beliau, kurikulum kita atau daftar riwayat hidup, sambil kita juga minta fotonya. Buat apa? Buat bikin publikasi. Poster. Di poster, ada keterangan soal penyelenggara, topiknya apa, pembicaranya siapa saja, barangkali ada moderatornya siapa, MC-nya siapa, tulis saja di situ, kasih fotonya di situ biar buat manis-manis. Kasih jadwalnya kapan, bagaimana cara daftar, barangkali ada harus membayar sekian rupiah, kasih alamat rekeningnya dan cara membayarnya misalnya. Medianya lewat apa, karena webinar belum tentu semuanya pakai Zoom. Terus fasilitas yang didapatkan apa? Misalnya sertifikat gratis, atau misalnya mendapatkan goodie bag tertentu. Kalau seminar di tempat waktu itu 2019 masih ada awal 2020 masih ada seminar gizi HGN di sini waktu itu. Kita dapat beberapa funding sehingga dalam goodie bag-nya peserta itu isinya macam-macam. Itu termasuk menjadi fasilitas yang kita berikan ke mereka. Setelah itu kita publishkan poster kita, bisa lewat sosmed, bisa ditempel di kampus-kampus, atau juga bisa lewat jaringan grup.
Nah, ini contoh surat permohonan. Beberapa waktu lalu saya diminta sebagai pembicara untuk ngasih informasi soal beasiswa Uni Eropa. Nama lembaganya Lister. Nah, dia ngasih surat permohonan bukan ke saya, tetapi ke pimpinan saya. Ini mereka minta pembicara gini. Nah, inilah yang. Tapi sebelumnya Board of Director Lister Club ini, Mas Sigit, ini pernah ngomong secara informal ke saya lewat Instagram waktu itu, mau nggak jadi pembicara di bulan September? Oke, bisa, karena waktu itu masih bulan Juni atau Juli, jadi 1 bulan sebelumnya sudah dimintain tolong. Dan saya bisa karena saya ada waktu. Nah, setelah saya setuju, surat permohonan saya disampaikan ke saya, pihak Lister itu memberikan TOR, Term of Reference. Isinya, apa sih lembaga tersebut? Apa sih kegiatan ini? Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Siapa yang menjadi sasaran atau calon peserta? Jadwalnya apa? Dan rundown acaranya bagaimana? Dan apa hal yang perlu saya sampaikan di acara tersebut? Jadi ada guidelines yang bisa saya lakukan, yang bisa saya yang bisa jadikan panduan. Saya harus ngomong apa aja sih? Poin-poinnya apa aja sih? Jadi nggak semua hal harus saya sampaikan. Jadi ada beberapa poin. Dari sini, inilah yang bisa saya gunakan. Hanya menyampaikan soal A, B, C, dan yang lain. Nanti barangkali karena waktu itu disebutkan juga tentang kalau ada informasi lebih lanjut silakan hubungi ini. Jadi yang menjadi CP, kontak person di sini adalah LO-nya, license officer-nya. Jadi yang saya ngobrol lebih banyak itu bukan sama pimpinannya Lister, tetapi dengan salah seorang dari panitia yang memang bertugas untuk berkomunikasi secara intens dengan saya. Nah, ini adalah TOR. Setelah TOR tersusun, saya ngasih CV, saya ngasih foto, maka mereka menyusun posternya karena sudah memanfaatkan daring ya, mereka membuatnya dalam e-poster. Nah, ini yang kebetulan saya juga minta biar saya bisa share di Instagram, saya memberikan poster yang mereka susun. Nanti teman-teman juga bisa membuat poster dengan kontennya ini. Siapa yang menyelenggarakan? Lister. Apa judul topik kegiatannya? Weekly seminar, scholarship talk, A to Z about Erasmus Mundus, bla 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 bla. Siapa pembicaranya? Ada keterangan siapa pembicaranya ini, latar belakangnya apa sih, kenapa dia hadir dan dihadirkan di dalam kegiatan ini, ada narasi singkatnya. Saya di sini bukan sebagai dosen, saya di sini bukan sebagai ahli gizi. Salam-salaman yang saya maksud. Nah, siapa yang jadi moderator dan kapan jadwalnya? Nah, fasilitasnya apa? Oh, dapat ilmu, dapat jejaring, dapat e-book, dapat PPT, dapat sertifikat juga, dan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, ini komponennya sudah lengkap. Bahkan untuk informasi lebih lanjut, kadang kita juga mendapat diberikan captionnya tersendiri. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Pembicara harus hadir 30 menit sebelum acara. Karena kalau pakai Zoom, itu ada batasannya. Zoom-nya misalnya 100, 300, 500, atau 1000. Kalau cuma 100, kalau pesertanya sudah 99, maka pembicara nggak bisa masuk. Kecuali peserta harus nendang salah satu, host harus menendang salah satu peserta biar pembicara bisa masuk. Maka dari itu pembicara masuk duluan. Nah, ketika pembicara sudah masuk, nanti ada yang menjadi co-host, pembicara juga bisa dijadikan co-host biar bisa share screen, biar juga bisa mengendalikan materi. Terus seperti kuliah hari ini direkam. Jadi biar nanti bisa dijadikan dokumentasi tersendiri atau bisa di-linkkan ke YouTube atau ke Facebook atau ke media mana biar peserta dari tempat lain yang nggak bisa masuk ke Zoom bisa mengikuti dari YouTube. Bisa mengikuti dari Facebook atau bisa mengikuti dari media lain. Ada MC, ada moderator, ada yang bertugas sebagai pengendali pertanyaan. Jadi
Silakan yang mau bertanya, tuliskan pertanyaan di link chat room chat misalnya. Nah, ada yang memilih pertanyaan, ada yang mengendalikan waktu, ada yang memberikan sertifikat dan linknya, dan ada yang menyusun sertifikat dan membagikannya secara teratur. Biasanya kita sudah pakai sistem otomatisasi dari Google Form yang bisa nanti dilingkan. Mengisi Google Form, klik kirim, nanti otomatis sudah langsung dapat sertifikat, sudah ada namanya. Tanpa harus mengetik ulang. Dulu kita masih gaptek, 1000 peserta, 1000 ngetik. Tapi sekarang serahkan semuanya ke aplikasi. Itu yang bisa saya berikan ke kalian. Maka sekarang saya minta feedback-nya dalam bentuk tugas. Lakukanlah sampai 10 Januari, karena 11 Januari selain menjadi lagunya Gigi, menjadi timing kalian ujian akhir nasional, ujian akhir semester, maka silahkan kalian buat satu kelas jadi 4 kelompok, besar banget. Baru sekali ini saya ngasih kelompok besar banget, 10 orang, kalian susun sendiri. Mau sesuai absen boleh, sesuai nama boleh, sesuai agama, sesuai jenis kelamin, sesuai kesenangan apapun boleh, terserah kalian. Saya serahkan ke Novi Andra dan Mistika untuk menjadi koordinatornya. Silahkan kalian bagi tersendiri. Topiknya boleh bebas. Mau bicara soal gizi boleh, kesehatan boleh, soal cara memilih ikan yang baik boleh. Materi-materi yang sudah diberikan di mata kuliah lain boleh, apapun semuanya itu boleh diberikan dalam begini. Kalian bisa menyelenggarakan webinar, webcast, mau bikin podcast juga boleh. Nggak perlu lama-lama, 15 sampai 30 menit boleh. Jadi cuma ngobrol-ngobrol kayak 1, 2, 3, close the door. Boleh semuanya. Tetapi yang menjadi unsur dari panitia semuanya adalah dari mahasiswa. Panitia dalam tanda kutip itu kalian sendiri, pematerinya juga salah satu dari kalian sendiri. Satu kelompok 10 orang, salah satu harus jadi materi. Nah, nanti tinggal yang lain bisa mendukung. Ada yang jadi MC, ada yang jadi moderator, ada yang jadi tukang bikin leaflet, tukang bikin poster, atau apapun itu. Lakukan mulai dari hari ini sampai 10 Januari nanti. Nanti silakan saya diundang untuk kegiatan kalian karena hanya 15 menit sampai 30 menit, jadi bisa menggunakan Zoom pribadi, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Instagram Live, saya bakal ikut, undang saya, bisa menggunakan Facebook Live juga, medianya apapun itu silahkan kalian lakukan. Itu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk menjadi... Pak, saya Elena, apakah Oke, suara El. saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengeran. Oke, baik. Maaf Pak, saya mau tanya. Kan kalau untuk materi kan terus terang aja ya Pak, saya itu agak nggak pede gitu loh Pak, mau buat nyampein materi ke orang-orang banyak, karena kan kita juga masih semester 1 ya Pak. Jadi menurut Pak Dian, saran dari Pak Dian tuh sebaiknya gimana ya Pak? Untuk materi yang mau dibikin podcast atau webinar itu. Terima kasih. Oke, terkait dengan kegiatan ini ya. Nah, webinar yang akan kita, mini webinar, yang akan kita lakukan itu bukan untuk, saya tidak mengharuskan itu dibuka untuk umum. Yang satu Indonesia bisa ikut, enggak. Yang bisa ikut mungkin cuma kalian, mungkin senior kalian kalau mau, mungkin dosen-dosen sini, mungkin teman-teman kalian. Jadi lingkupnya kecil. Dengan lingkup kecil kita bisa memahami bahwa yang ngomong adalah anak semester 1. Sehingga kita bisa mewajarkan kalau informasi yang diberikan barangkali butuh validasi lebih lanjut. Nah, maka dari itu, informasi yang kalian berikan, silahkan kalian bisa berdasarkan topik-topik yang sudah kalian dapatkan di kuliah. Misalnya tentang, saya nggak tahu IBM dasar sudah dapat soal cara memilih daging yang baik atau enggak, menyimpan daging bagaimana, memilih ikan yang sehat seperti apa, ikan yang masih segar seperti apa. Jadi nanti mungkin topiknya adalah memilih bahan makanan. Nanti pematerinya ngasih tahu soal bahan makanan itu harus dijaga agar tetap segar. Kita bisa memilih kenapa kalau nggak dipilih dengan segar, kalau ada
cemaran bakteri, cemaran ini itu. Terus cara memilihnya bagaimana? Oh, ini caranya kayak gini. Terus bisa nggak sih kita simpan? Bisa. Caranya nyimpan gimana? Gini. Cukup itu doang. Jadi nggak perlu topik-topik yang dalam. Topik-topik yang menurut Elena dan teman-teman sudah kuasai dengan betul karena memang sudah mendapatkan tema itu di perkuliahan. Tujuan penugasan ini adalah selain belajar menjadi public speaking dan create kegiatan adalah untuk biar kalian bisa menggali ulang informasi sehingga nanti ketika buat ujian kalian berbicara lagi itu gampang. Jadi kayak belajar 2 kali tanpa harus berniat untuk belajar mata kuliah tersebut. Nah, belajar anatomi sama fisiologi. Kalau buat ujian oke. Tetapi kalau buat tugas ini karena kalian mau nggak mau belajar lagi ya, kalian bisa lebih paham soal anatomi fisiologi. Padahal topiknya adalah soal strategi belajar. Jadi biar kalian bisa 2-3 kali belajar, maka itu saya menyarankan bisa menggunakan tema-tema yang sudah kalian dapatkan melalui perkuliahan. Kalau mau dapatkan tema yang lain, silakan. Misalnya, saya tahu ada beberapa tugasnya Bu Amri yang harus diposting di Instagram. Soal pedoman gizi seimbang. Itu mau disampaikan juga nggak masalah. Kalau kalian mau, tinggal dikali lagi. Oh, gizi seimbang, kenapa sih harus gizi seimbang? Caranya gizi seimbang bagaimana sih? Atau bagaimana penerapannya? Gini. Itu L, bisa dipahami dengan baik? Baik, Bapak. Bisa. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Poin yang saya berikan, bobot nilai yang saya berikan untuk nilai di strategi belajar gede banget. Karena SKS strategi belajar itu 4, itu paling besar dari semua mata kuliah yang ada di prodi sarjana gizi. Strategi belajar itu paling besar, kecuali skripsi dan skripsi. Cuman skripsi yang mengalahkan SKS-nya strategi belajar. Maka dari itu, karena nilainya besar banget, silakan dilakukan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Silakan tanya ke saya jika memang ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, sehingga kalau nilainya A, itu akan menyumbang nilai besar sekali untuk IP kalian. Itu. Jadi saya ngasih tahu dulu nih, clue-nya biar dapat nilai yang IP yang bagus, strategi belajar harus A. Karena biar A, ya tugas-tugasnya kalau bisa dilakukan dengan baik. Itu ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah semuanya paham? Nanti saya akan mengirimkan materi tadi ke e-learning. Saya sengaja belum mengirimkan. Nanti saya akan kirimkan. Silakan nanti kalian bisa pahami lagi, belajar lagi. Ada apa-apa bisa sampaikan ke saya. Itu ya. Terima kasih buat hari ini. 1,5 jam kita sudah ketemu karena 15:30 sudah mau dipakai Prodiners. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat perhatian kalian. Maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau kalimat kata yang kurang jelas. Ada apa-apa silakan bisa konfirmasi lagi ke saya. Terima kasih, selamat liburan, selamat belajar, tetap sehat. Ada beberapa hal yang perlu kalian jaga buat kesehatan ini. Semoga semester depan, awal semester depan Februari, itu kita bisa kumpul semua di Stekes Tanjung Api dalam kondisi. Terima kasih buat semuanya. Berkah dalam, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih.